Bukan soal Pak Prabowo memiliki buzzer atau tidak, tetapi ketika beliau tidak tahu buzzer itu apa, artinya beliau itu sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan masyarakat. Dan karena Pak Prabowo itu sangat tergantung pada para pembisiknya, saya khawatir Pak Prabowo itu adalah bukan seorang pemimpin, bukan seorang presiden, tapi hanya sekedar wayang yang dikendalikan oleh pihak lain yang berebut kekuasaan di ring terdalamnya. Saya curiganya seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat beberapa argumentasi saya. Jadi begini Baraya, ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi sebagai kontestan menjadi calon presiden, maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung jadi Menhan. Beliau langsung memutuskan tidak jadi oposisi, tidak mau melawan, tidak mau mengkritisi, tetapi menjadi bagian dari circle kekuasaan. Nah, ini menunjukkan apa? Pak Prabowo yang idealis, Pak Prabowo yang sudah sangat kuat dan sebagainya, itu pada akhirnya menyerah dengan keadaan, menyerah dengan realitas bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali harus nebeng nama pemimpin sebelumnya, yaitu Jokowi. Beliau yang marah-marah, beliau yang tidak suka, beliau yang gemar mengkritik Pak Jokowi, sejak saat itu menjadi sangat santun, menjadi sangat baik. Bahkan ketika bersalaman dengan Pak Jokowi itu nunduk badannya. Padahal beliau adalah seorang militer yang bahkan ketemu sama orang-orang lain tuh berani ngegampar orang lain. Tapi sama Pak Jokowi sejak saat itu saja beliau salam dengan tunduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau akhirnya menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi presiden pun beliau sedemikian lemah sampai harus membutuhkan orang dalam. Labrak konstitusi, naikkan Gibran, kemudian mendapatkan kekuasaan dari dukungan Pak Presiden sebelumnya dan para pendukung dari Presiden sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Betapa lemahnya kekuasaan Pak Prabowo sampai dia menjadi presiden dengan cara ngelabrak konstitusi. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu sampai menjual jiwanya. Menjual jiwanya, jiwa kemiliteran yang kuat, yang tegas, yang perkasa, yang hebat, yang tidak kompromi terhadap kejahatan, lalu berubah menjadi dia yang gemoy dan suka bergoyang. Demi apa? Demi mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih pemula, simpati dari Gen Z. Dan Pak Prabowo itu menang suara signifikannya di TikTok, di Twitter, di YouTube itu paling kecil, gitu kan? Kemudian yang ketiga, setelah Pak Prabowo berkuasa, beliau langsung mencoba menarik sebanyak mungkin lawan-lawan politiknya menjadi koalisinya. Kan begitu, jadi koalisinya tuh gemuk sekali. Bahkan PKS dan sekarang PDIP udah mulai mesra sama beliau ini. Artinya apa? Ya, artinya benar-benar beliau itu takut sama oposisi, beliau itu posisinya sangat lemah, dan karena itu beliau sampai mengumpulkan sebanyak mungkin orang dalam koalisinya.